Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami dalam tahun yang baru ini, sehingga kami dapat sama-sama untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati mulut bibir hamba, berkati hati jemaat-Mu, agar kebenaran yang disampaikan dapat tertancap dalam hati kami. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Hari ini topiknya sangat penting, saudara. Anda mengenal kebenaran atau Anda terima konsekuensinya? Nah, agak sedikit tajam ini ya. Ya, oke. Tapi ini salah satu yang harus kita mengerti. Nah, saudara, ini udah bagian ke-6 dari surat 1 Yohanes. Saya akan mulai. Ada orang ngomong, saudara, tidak ada bedanya apa yang kamu yakini, selama kamu tulus. Ya. Jadi tulus itu paling penting kata orang, oke? Kalau udah tulus, segala sesuatu itu akan berjalan lancar. Oh, belum tentu, saudara. Pernyataan itu mengungkapkan filosofi pribadi banyak orang saat ini. Namun diragukan apakah sebagian besar dari mereka yang membuatnya benar-benar memikirkan dengan matang. Apakah ketulusan merupakan ramuan ajaib yang membuat sesuatu menjadi kenyataan? Tidak, saudara. Jika ya, maka Anda harus bisa menerapkannya pada bidang kehidupan apapun dan tidak hanya pada agama. Ya, ada orang bilang, wah itu orang hebat ya, ibu itu hebat ya, dia tulus sekali berdoa sama Tuhan. Tapi dia nggak ngerti kebenaran, saudara. Percuma, saudara. Seorang perawat di rumah sakit kota memberikan obat kepada seorang pasien, dan pasien itu menjadi sakit lebih parah. Perawatnya tulus, saudara. Tulus untuk merawat pasiennya, tapi obatnya salah dan pasiennya hampir meninggal. Oleh karena itu, saudara, ketulusan itu harus juga ada kebenaran. Ketulusan itu tidak cukup. Ya, maka itu, saudara, di dalam gereja Anda tidak cukup untuk tulus, tapi Anda harus mengenal kebenaran. Ya, seorang pria mendengar suara-suara di dalam rumah pada suatu malam dan mengira ada pencuri yang sedang bekerja. Dia mengambil senjatanya dan menembak pencuri, dan ternyata adalah putrinya. Karena tidak bisa tidur, dia bangun untuk makan. Dia akhirnya menjadi korban ketulusan, tanda kutip, ayahnya, saudara. Tidaklah cukup bagi seorang percaya untuk berjalan di dalam terang dan berjalan dalam kasih, saudara. Tulus saya mengasihi, tetapi dia juga harus berjalan di dalam kebenaran, saudara. Dia harus mengerti firman Tuhan. Kalau enggak, dia tulus, dia menyembah tapi menyembah Tuhan yang salah, atau mengasihi dengan cara yang salah. Ya, masalahnya adalah kebenaran atau Anda terima konsekuensinya. Saudara, sebelum Yohanes menjelaskan akibat tragis dari tidak mengenal kebenaran atau berpaling dari kebenaran, dia menekankan betapa seriusnya masalah ini. Dia melakukannya dengan dua istilah khusus, tentang masa lalu, yang kedua tentang antikristus. Kedua istilah tersebut memperjelas bahwa umat Kristiani sedang hidup di masa krisis dan harus waspada terhadap kesalahan musuh. Ya, ada dua, masa lalu dan antikristus. Saat-saat terakhir atau jam terakhir adalah istilah yang mengingatkan kita bahwa era baru telah tiba di dunia. Kegelapan sudah berlalu dan terang yang sejati kini bersinar. Sejak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan melakukan hal baru di dunia. Seluruh sejarah perjanjian lama itu mempersiapkan jalan bagi pekerjaan Kristus di kayu salib. Seluruh sejarah sejak saat itu hanyalah persiapan untuk akhir ketika Yesus akan datang untuk kedua kali dan mendirikan kerajaannya. Tidak ada lagi yang harus dilakukan Allah demi keselamatan orang berdosa. Anda mungkin bertanya, tetapi jika itu adalah jam terakhir pada zaman Yohanes, mengapa Yesus belum datang kembali? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan kitab suci memberi kita jawabannya. Bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu seperti kita dibatasi oleh waktu. Tuhan bekerja dalam waktu manusia, namun dia melampaui waktu.
Jadi jam terakhir dimulai pada zaman Yohanes dan intensitasnya semakin meningkat sejak saat itu. Terdapat guru-guru palsu yang fasik pada zaman Yohanes dan selama berabad-abad berikutnya jumlah dan pengaruh mereka semakin bertambah. Saat ini juga sama saudara. Guru palsu itu banyak, ada yang kerjanya halus, ada yang kerjanya kasar saudara. Jam terakhir atau saat-saat terakhir adalah frasa yang menggambarkan suatu jenis waktu, bukan jangka waktu. Zaman terakhir dijelaskan di dalam 1 Timotius 4, Paulus seperti Yohanes mengamati karakteristiknya zamannya, dan kita melihat karakteristik yang sama saat ini dengan intensitas yang lebih besar. Dengan kata lain, umat Kristiani selalu hidup di waktu terakhir, di masa-masa krisis. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui apa yang Anda yakini. Penting bagi Anda untuk mengetahui apa itu kebenaran dan mengapa Anda harus mempercayainya. Istilah kedua, antikristus yang hanya digunakan dalam Alkitab oleh Yohanes, ini menggambarkan 3 hal. Yang pertama, roh di dunia yang menentang atau menyangkal Kristus. Yang kedua, semangat ini. Ketiga, seorang yang akan memimpin pemberontakan dunia yang terakhir melawan Kristus. Roh antikristus telah ada di dunia sejak setan menyatakan perang terhadap Allah. Kejadian 3 saudara. Roh antikristus ada di balik setiap doktrin palsu dan setiap keagamaan yang menggantikan realitas yang dimiliki umat Kristen di dalam Kristus. Seperti yang saya sebutkan pada bab pertama penelitian ini, bahwa awalan anti sebenarnya mempunyai makna ganda. Jadi kata anti ya, antikristus, antinya itu mempunyai makna ganda. Dalam bahasa Yunani kata anti ini bisa berarti melawan, ya, antikristus melawan Kristus. Dan sebagai ganti Kristus. Jadi sebagai ganti itu sebagai ganti Kristus. Setan dalam kegilaannya melawan Kristus dan kebenaran kekekalannya. Ia menggantikan realitas yang hanya ditemukan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan realitas palsu. Dan realitas palsu setan inilah yang menjadikan doktrin palsu. Jadi nggak penting, nggak hanya kita harus tuduh saudara, kita harus tahu kebenaran. Ya, roh antikristus ada di dunia saat ini. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada munculnya manusia super setan yang di dalam Alkitab disebut antikristus dengan A-nya besar. Dia menyebut manusia durhaka atau pelanggar hukum. Bagian ini menjelaskan bahwa ada 2 kekuatan yang bekerja di dunia saat ini. Kebenaran bekerja melalui gereja, melalui Roh Kudus, atau kejahatan bekerja melalui energi setan. Roh Kudus di dalam diri umat Kristiani sedang menahan pelanggaran hukum. Namun ketika gereja disingkirkan pada saat pengangkatan, setan akan mampu menyelesaikan kemenangan sementaranya dan mengambil alih dunia. Yohanes berbicara lebih banyak mengenai penguasa dunia ini dan sistem jahatnya pada kitab Wahyu, khususnya pada Wahyu 13 ayat 1-18, Wahyu 16 ayat 13, dan Wahyu 19 ayat 20. Apakah ada bedanya apa yang Anda yakini? Itu membuat perbedaan besar saudara di dalam dunia. Karena kita sedang hidup di masa krisis, di jam-jam terakhir. Dan roh antikristus sedang bekerja di dunia. Karena itu Anda perlu untuk mengetahui kebenaran. Karena apa saudara? Doktrin palsu itu akan sangat banyak muncul di dunia ini. Sangatlah penting bagi Anda untuk mengetahui dan mempercayai kebenaran serta mampu mendeteksi kebohongan ketika hal itu menghampiri Anda, saudara. Nah, kebenaran atau konsekuensi. Surat Yohanes memberikan 3 ciri menonjol dari guru palsu, ya, yang dikendalikan oleh roh antikristus. Pertama saudara, dia tidak sungguh-sungguh dengan persekutuan. Yang kedua, dia menyangkal iman. Yang ketiga, dia mencoba menipu orang-orang yang setia. Yang pernah saudara, kita baca dulu firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 18-29. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan demikian kamu bisa mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, bahwa dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar pada mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, saudara. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah dengan hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu juga harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudara, ciri-ciri orang yang tidak mengenal Kristus yang membelokkan kebenaran adalah pertama, dia tidak sungguh-sungguh dengan persekutuan. Kata ini tentu saja mengacu pada persekutuan orang-orang percaya, yaitu gereja, saudara. Saudara, Anda harus tahu, tidak semua orang yang menjadi bagian dari kumpulan orang percaya atau gereja itu menjadi anggota keluarga Allah. Tidak semua, saudara. Perjanjian baru menampilkan gereja dalam dua cara. Satu sebagai satu keluarga sedunia dan sebagai unit lokal atau perkumpulan orang-orang percaya. Ada aspek universal dan juga lokal di dalam gereja. Seluruh umat beriman di dalam seluruh dunia diumpamakan dengan sebuah tubuh dan sebuah bangunan. Ketika orang berdosa mempercayai Kristus sebagai juru selamat, dia menerima kehidupan kekal dan segera menjadi anggota keluarga Allah dan bagian dari tubuh rohani Kristus. Dia kemudian harus mengidentifikasi dirinya dengan kelompok Kristen setempat, yaitu sebuah gereja, dan mulai melayani Yesus Kristus. Namun, intinya di sini bahwa seseorang dapat menjadi anggota gereja lokal dan bukan menjadi bagian dari tubuh rohani Kristus yang sejati. Salah satu bukti kehidupan Kristen yang sejati adalah keinginan untuk bersama dengan umat Tuhan. Bukan keinginan untuk memecah belah umat Tuhan. Bukan keinginan untuk memfitnah umat Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Ketika manusia mempunyai kodrat ilahi yang sama, karena Allah adalah kasih, maka orang yang sudah dilahirkan dari Allah pasti mengasihi. Jika dia tidak mengasihi, dia tidak lahir dari Allah. Ya, ketika manusia mempunyai kodrat ilahi yang sama dan didiami oleh Roh Kudus yang sama, mereka ingin menikmati persekutuan dan berbagi satu sama lainnya. Sebagaimana telah kita lihat, persekutuan itu berarti apa? Memiliki kesamaan. Kita apa yang persamaan apa yang kita miliki? Kita sama-sama menyembah Yesus, kita adalah orang yang sama-sama mengasihi, dan kita adalah orang-orang yang menyukai kebenaran.
Jadi ketika orang-orang mempunyai realitas spiritual yang sama, mereka ingin bersama-sama. Namun, orang Kristen palsu itu beda. Yang disebutkan dalam 1 Yohanes 2 tidak tetap atau tidak sungguh-sungguh berada di dalam persekutuan. Kenapa? Karena dia beda. Orang Kristen yang sama itu mempunyai sifat mengasihi. Orang Kristen yang sama mempunyai sifat suka kebenaran. Tetapi dia itu tidak mengasihi, dia itu tidak suka kebenaran. Ya, mereka akan pergi keluar. Hal ini tidak berarti bahwa tinggal di dalam gereja membuat seseorang tetap selamat. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa tetap berada dalam persekutuan merupakan salah satu bukti bahwa seseorang benar-benar seorang Kristen. Dalam perumpamannya tentang penabur, Yesus memperjelas bahwa hanya mereka yang menghasilkan buah itu yang benar-benar dilahirkan kembali. Mungkin saja kita sudah dekat dengan pengalaman keselamatan dan bahkan memiliki beberapa karakteristik yang dianggap Kristen, namun belum tentu menjadi anak Tuhan. Orang-orang yang dimaksud dalam 1 Yohanes 2 meninggalkan persekutuan karena mereka tidak memiliki kehidupan yang sejati dan kasih Kristus tidak ada di dalam hati mereka. Akhirnya apa, saudara? Ada banyak perpecahan yang disayangkan di antara umat Tuhan saat ini. Namun semua orang Kristen sejati memiliki kesamaan, apapun afiliasi gerejanya. Mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan Yesus adalah anak Tuhan. Mereka mengakui bahwa manusia adalah orang berdosa dan satu-satunya cara orang dapat diselamatkan adalah melalui iman kepada Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Kristus mati sebagai pengganti manusia di kayu salib dan bahwa ia bangkit kembali dari kematian. Mereka percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri orang-orang percaya sejati. Akhirnya mereka percaya bahwa suatu hari nanti Yesus akan datang kembali. Umat Kristen mungkin berbeda pendapat dalam hal lain, misalnya tentang pemerintahan gereja, cara pembaptisan, tetapi mereka sepakat dalam doktrin dasar iman yang tadi saya sebutkan. Jika Anda menyelidiki sejarah aliran sesat dan sistem keagamaan anti-Kristen di dunia saat ini, Anda akan menemukan bahwa dalam banyak kasus pendirinya dimulai dari gereja lokal. Mereka bersama-sama dari kita, tetapi mereka bukan dari kita. Mereka keluar dari kita dan mereka memulai kelompoknya sendiri yang dimana mereka mempunyai kodrat yang sama. Kelompok manapun tidak peduli seberapa religiusnya atau tulusnya, yang karena alasan doktrinal memisahkan diri dari gereja lokal yang berpegang pada firman Tuhan harus segera dicurigai. Seringkali kelompok-kelompok ini mengikuti para pemimpin manusia dan buku-buku yang ditulis oleh manusia, bukan Yesus Kristus atau firman Tuhan. Jadi jangan percaya oleh apa yang menjadi kesaksian manusia. Percaya kepada Alkitab, saudara. Perjanjian baru memperjelas bahwa meninggalkan persekutuan itu berbahaya. Pertanyaan kunci bagi seorang Kristen adalah siapakah Yesus Kristus? Apakah Kristus sekedar sebuah teladan, seorang manusia yang baik, atau guru moral yang luar biasa, dan atau apakah dia Tuhan yang datang dalam wujud manusia? Para pembaca Yohanes mengetahui kebenaran tentang Kristus. Kalau tidak, mereka tidak akan diselamatkan. Anda semua mengetahui kebenaran karena Anda memiliki Roh Allah, suatu minyak penyucian dan Roh yang mengajarkan segala hal kepada Anda. Tetapi jika ada orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan miliknya. Orang-orang Kristen palsu di zaman Yohanes menggunakan dua kata khusus untuk menggambarkan pengalaman mereka. Pengetahuan dan minyak urapan, minyak penyucian. Mereka mengaku mendapat pengurapan khusus dari Tuhan yang memberikan mereka ilmu yang unik. Mereka tercerahkan dan karena itu hidup pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari orang lain, kata mereka. Namun Yohanes menunjukkan bahwa semua orang Kristen sejati mengenal Tuhan dan telah menerima Roh Tuhan. Dan karena mereka beriman kepada kebenaran, mereka dapat mengenali kebohongan ketika mereka menemuinya. Penegasan iman yang membedakan seorang Kristen dari orang lain adalah Yesus Kristus adalah Allah yang datang dalam wujud manusia. Tidak semua pengkhotbah atau guru agama yang mengaku Kristen benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Jika mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang dalam wujud manusia, maka mereka termasuk dalam iman yang benar. Jika mereka menyangkal Yesus Kristus,
maka mereka termasuk anti-Kristus. Tidak peduli saudara, orang yang ngomong ini adalah seberapa tulusnya, seberapa jemaatnya beribu-ribu. Kalau mereka menyangkal Yesus Kristus, maka mereka termasuk anti-Kristus. Mereka berada di dalam dan di luar dunia. Dan seperti orang-orang beriman sejati, mereka tidak dipanggil keluar dari dunia. Karena mereka berbicara dunia, yaitu orang-orang yang belum diselamatkan, mendengar dan mempercayai mereka. Josh Whitfield, seorang penginjil besar asal Inggris, sedang berbicara kepada seseorang tentang jiwanya. Dia bertanya kepada orang itu, "Tuan, apa yang Anda yakini?" "Saya percaya apa yang diyakini gereja saya," jawab pria itu dengan hormat. Dan apa yang diyakini gereja Anda?" Katakan, "Hal yang sama dengan aku yakini." "Dan apa yang kalian berdua yakini?" "Kami berdua meyakini hal yang sama." Dan satu-satunya jawaban yang bisa Josh Whitfield dapatkan. Seorang tidak diselamatkan dengan menyetujui kredo gereja, saudara. Dia diselamatkan dengan mempercayai Yesus Kristus dan memberikan kesaksian tentang imannya. Guru-guru palsu sering berkata, "Kami menyembah Bapa, kami percaya kepada Allah Bapa, meskipun kami tidak sependapat dengan Anda mengenai Yesus Kristus." Namun menyangkal anak berarti juga menyangkal Bapa. Anda tidak dapat memisahkan Bapa dan anak, karena keduanya adalah satu Allah. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ia juga menegaskan bahwa umat beriman sejati menghormati Bapa dan anak. Hendaknya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jika Anda mengatakan Anda menyembah satu Tuhan tetapi tidak menyertakan Yesus Kristus dalam penyembahan Anda tidak beribadah sebagai seorang Kristen sejati. Saudara, sedikit saya koreksi. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan selamatkan kami, Tuhan kami. Kenapa Anda tidak langsung aja menyatakan Yesus sebagai namanya? Tuhan Yesus, saya begini. Ya. Penting bagi Anda untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Firman yang telah didengar oleh umat Kristiani sejak awal adalah semua yang Anda perlukan agar Anda tetap setia pada iman. Kehidupan Kristen terus berlanjut sebagaimana awalnya, yaitu melalui iman juga pada pesan Alkitab. Seorang pemimpin agama yang datang dengan sesuatu yang baru, saudara, doktrin barulah katanya, apa yang baru, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah didengar oleh umat Kristen sejak awal, tidak bisa dipercaya. Saudara, ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 1. Biarlah firman itu tinggal di dalam kamu dan tinggal di dalam Kristus. Jika tidak, Anda akan disesatkan oleh roh antikristus. Apapun yang dijanjikan guru-guru palsu, Anda mempunyai janji hidup yang kekal yang pasti dan Anda tidak perlu apa-apa lagi. Jika guru-guru palsu puas bersenang-senang dengan pertumbuhan mereka sendiri, itulah sudah cukup baru. Tragedinya adalah mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubah orang lain agar mengikuti doktrin anti-Kristen mereka. Inilah tanda ketiga dari manusia yang berpaling dari kebenaran Tuhan, yaitu dia mencoba menipu orang yang setia. Menarik untuk dicermati bahwa kelompok-kelompok anti-Kristen jarang mencoba untuk membantu orang-orang berdosa yang terhilang pada iman mereka yang salah. Sebaliknya mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba mengubah orang-orang yang benar-benar setia menjadi sesuatu yang sama dengan doktrin mereka sendiri. Mereka keluar untuk merayu umat beriman. Kata merayu membawa gagasan disesatkan, saudara. Kita telah diperingati bahwa hal ini akan terjadi. Sekarang roh berkata dengan tegas bahwa zaman terakhir nanti ada orang yang murtad dan mengindahkan roh-roh penyesat dalam ajaran-ajaran setan. Ada yang halus, ada yang setengah halus, ada yang kasar, saudara, ajarannya. Yesus menyebut setan adalah bapa dari segala kebohongan. Tujuan iblis adalah menyesatkan orang Kristen dengan mengajarkan doktrin palsu. Kita tidak boleh menerima segala sesuatu yang dikatakan seseorang kepada kita hanya karena dia mengakui mempercayai Alkitab. Karena Alkitab itu bisa saja memutarbalikkan Alkitab
yang bermakna, saudara. Setan bukanlah pencetusnya, dia seorang pemalsu dari Alkitab. Dia meniru pekerjaan Tuhan. Misalnya, setan memiliki pelayan palsu yang memberitakan Injil palsu, yang menghasilkan orang-orang Kristen palsu, yang bergantung pada Injil palsu. Dalam perumpamaan tentang ilalang, Yesus dan setan digambarkan sebagai seorang penabur. Yesus menaburkan benih yang sejati, yaitu anak-anak Allah. Namun setan menabur anak-anak si jahat. Kedua jenis tanaman tersebut ketika tumbuh terlihat sangat mirip, sehingga para pelayan tidak dapat membedakannya sampai buahnya muncul. Strategi utama setan pada zaman ini adalah menanam yang palsu dimanapun Kristus menanam yang benar. Dan penting bagi Anda untuk dapat mendeteksi yang palsu dan memisahkan ajaran Kristus dari ajaran palsu antikristus. Bagaimana orang beriman melakukan hal ini? Dengan bergantung pada pengajaran Roh Kudus. Setiap orang percaya yang telah mengalami pengurapan, istilahnya Roh Kudus sudah masuk ke dalam diri dia. Roh itulah yang mengajarkan kebenarannya. Guru-guru palsu tidak dipimpin oleh roh kebenaran, mereka dipimpin oleh roh yang menyesatkan. Kata mengurapi mengingatkan kita pada praktek perjanjian lama yang menuangkan minyak ke atas kepala seseorang. Ya, jadi pada zaman perjanjian lama orang pakai minyak untuk tempel ke kepala orang. Itu seakan-akan suatu praktek pengurapan yang seharusnya zaman ini sudah diwakili oleh Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Ya kan? Pada zaman perjanjian lama seorang imam diurapi, demikian pula seorang raja atau nabi. Seorang Kristen perjanjian baru diurapi bukan dengan minyak, namun karena dengan ada Roh Kudus yang sudah masuk ke dalam diri kita. Sebuah pengurapan yang membedakannya dalam pelayanannya sebagai salah satu imam Allah. Anda tidak perlu memohon untuk urapan Roh Kudus. Jika Anda seorang Kristen, Anda telah menerima pengurapan khusus ini. Pengurapan itu tinggal di dalam kita dan karena itu tidak perlu diberikan kepada kita lagi. Roh Kudus kita tidak perlu kita masuk. Udah ada di dalam diri kita, saudara Roh Kudus. Ya. Kita telah melihat bahwa guru-guru palsu menyangkal Bapa dan Anak. Mereka juga menyangkal Roh Kudus. Roh adalah guru yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun orang-orang Kristen palsu ini ingin menjadi guru dan menyesatkan orang lain. Mereka mencoba menggantikan Roh Kudus. Ya, kita diperingatkan untuk tidak membiarkan siapapun menjadi guru kita. Karena Allah telah memberikan kita roh untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. Hal itu tidak berarti bahwa manusia adalah pengajar dalam gereja. Itu artinya, namun itu berarti di bawah bimbingan roh Anda harus menguji pengajaran manusia ketika Anda sendiri menyelidiki Alkitab. Lausu-lausu itu Anda harus uji apakah lausu ini benar, saudara. Dengan Anda juga menyelidiki Alkitab sendiri. Seorang misionaris untuk penduduk asli Amerika berada di dalam Los Angeles bersama dengan penduduk asli Amerika yang baru menjadi Kristen. Saat mereka berjalan di jalan, mereka berpapasan dengan pria di sudut jalan yang sedang berkhotbah dengan sebuah Alkitab di tangannya. Misionaris tersebut mengetahui bahwa pria tersebut mewakili aliran sesat. Namun penduduk asli Amerika tersebut hanya melihat Alkitab. Dia berhenti untuk mendengarkan khotbahnya. Saya harap teman saya tidak bingung pikir misionaris itu dan dia mulai berdoa. Dalam beberapa menit, penduduk asli Amerika itu meninggalkan pertemuan itu dan bergabung dengan teman misionarisnya. Akhirnya misionaris itu bertanya kepada itu, apa pendapat anda sekalian tentang pendeta itu? Sepanjang waktu dia berbicara, sesuatu dalam hati saya terus berkata, pembohong. Nah, saudara, sesuatu di dalam hati Anda adalah seseorang, yaitu Roh Kudus Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan itu akan membimbing kita ke dalam kebenaran dan membantu kita untuk mengenali kesalahan. Pengurapan Allah ini tidak bohong, karena Roh adalah kebenaran. Mengapa sebagian orang Kristen disesatkan dan mempercayai ajaran palsu? Sebab mereka tidak tinggal di dalam roh. Kata tinggal muncul beberapa kali dalam bagian 1 Yohanes ini dan akan bermanfaat jika kita meninjaunya kembali. Ya, kata tinggal. Guru-guru palsu tidak tinggal di dalam persekutuan. Perkataan yang kita dengar hendaknya tinggal di dalam kita.
Pengurapan Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kita dan kita harus tinggal di dalam Roh. Jika kita tinggal di dalam firman dan Roh, kita juga tinggal di dalam Kristus. Kita juga harus memperhatikan kata tinggal ini di awal surat Yohanes. Jika kita mengatakan bahwa kita tinggal di dalam Kristus, maka kita harus berjalan sebagaimana Dia berjalan. Jika kita mengasihi saudara kita tinggal di dalam terang. Jika firman tinggal di dalam kita akan kuat secara rohani. Jika kita melakukan kehendak Allah, kita akan tinggal selama-lamanya. Tinggal berarti tetap berada di dalam persekutuan, dan persekutuan adalah gagasan kunci dalam bab 2 bab pertama surat ini. Dari pasal 3 sampai pasal 5, penekanannya adalah hidup sebagai anak atau dilahirkan dari Allah. Mungkin saja kita menjadi seorang anak dalam sebuah keluarga, namun tidak bisa bergaul dengan ayah kita atau anggota keluarga yang lainnya. Ketika Bapa Surgawi kita mengetahui bahwa kita sudah tidak lagi bersekutu dengannya, Dia akan mengatur kita untuk membawa kita kembali ke tempat yang kekal. Proses ini disebut hajaran atau pelatihan anak saudara. Ya. Orang percaya harus mengizinkan Roh Allah mengajarnya dalam Alkitab. Salah satu fungsi utama gereja lokal adalah pengajaran firman Tuhan, saudara. Roh memberikan karunia mengajar kepada individu-individu tertentu dalam persekutuan, dan mereka mengajar orang lain. Namun, apa yang mereka ajarkan harus diuji. Apa perbedaan antara penipuan yang disengaja atau ketidaktahuan rohani? Ketika Apolos berkhotbah di sinagoga di Efesus, pesannya sejauh ini benar, namun belum lengkap. Ya, Priscilla dan Aquila, 2 orang percaya yang matang dalam jemaat itu, mengajak dia ke samping secara pribadi dan memberinya petunjuk tentang pesan Kristus yang lengkap. Seorang Kristen yang meluangkan waktunya setiap hari membaca Alkitab dan berdoa akan berjalan di dalam Roh dan memiliki pemahaman yang dibutuhkannya. Roh mengajari kita tentang segala sesuatu. Guru-guru palsu mempunyai cara untuk saudara mengendarai hobi, nubuat, pengudusan, bahkan makanan, dan mengabaikan seluruh pesan Alkitab. Yesus menyiratkan bahwa kita harus hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Paulus berhati-hati dalam memberitakan segala nasihat Allah. Seluruh kitab suci diberikan melalui ilham Allah dan bermanfaat. Saudara, jika Anda mengabaikan bagian manapun dari Alkitab, Anda mengundang masalah. Anda harus membaca dan mempelajari keseluruhan kitab ini dan mampu membaginya dengan benar. Artinya, Anda harus menanganinya secara akurat. Anda harus memahami dalam Alkitab apa yang Tuhan katakan kepada orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Ada ayat-ayat khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ada kepada orang-orang bukan Yahudi, atau kepada gereja. Anda harus hati-hati dalam membedakannya. Meskipun seluruh isi kitab suci ditulis untuk Anda, tidak semuanya ditulis untuk Anda. Akan tetapi, guru-guru palsu hanya memilih yang di luar konteks apa yang mereka inginkan. Dan seringkali menerapkan ayat-ayat yang hanya diberikan kepada orang Israel zaman dahulu kepada orang percaya masa kini. Surat Yohanes yang kedua memberikan peringatan lebih lanjut mengenai guru-guru palsu. Orang Kristen yang ikut campur dengan para penipu ini terancam kehilangan seluruh upahnya. Anda bahkan tidak boleh mengucapkan selamat tinggal, yaitu Tuhan besertamu. Anda tidak boleh bersikap kasar atau tidak baik karena itu bukan tindakan orang Kristen. Namun saudara, nanti di bagian 2 Yohanes, Anda tidak boleh membiarkan guru-guru palsu masuk ke rumah Anda untuk menjelaskan pandangan mereka. Mengapa? Karena jika Anda membiarkan mereka masuk, ada 2 konsekuensi yang mungkin terjadi. Mereka akan menanamkan benih-benih ajaran palsu dalam pikiran Anda, atau setan dapat menyirami dan memelihara benih-benih ini sehingga menghasilkan buah yang pahit. Namun bahkan jika hal ini tidak terjadi, dengan menjamu guru-guru palsu di rumah Anda memberikan mereka izin untuk masuk ke rumah-rumah lain. Penipu akan berkata kepada tetangga Anda di jalan, "Tuan dan Nyonya Smith mengizinkan saya masuk ke rumah mereka, dan Anda tahu betapa baiknya mereka sebagai orang Kristen." Yohanes sekarang telah mengakhiri khotbahnya tentang persekutuan dan akan memulai khotbahnya tentang hidup sebagai anak. Dia telah menunjukkan perbedaan antara terang dan kegelapan, kasih dan kebencian, kebenaran dan kesalahan, dan ia telah menjelaskan bahwa seorang Kristen sejati menjalani kehidupan dalam ketaatan
ya, kasih dan kebenaran. Tidak mungkin hidup dalam persekutuan dengan Tuhan jika Anda tidak taat, penuh kebencian dan tidak jujur. Salah satu dari dosa-dosa ini akan membawa Anda keluar dari kenyataan atau berpura-pura. Anda akan memiliki kehidupan buatan, bukan kehidupan asli. 1 Yohanes 2 ayat 28-29 merupakan jembatan dari bagian persekutuan menuju bagian hidup sebagai anak. Dalam ayat-ayat ini, Yohanes menggunakan 3 kata yang seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kata tinggal, ini adalah kata yang telah kita temui 2 kali sebelumnya. Anda harus menyadari pentingnya tinggal di dalam Kristus. Faktanya, ini adalah tema dari 2 bab pertama surat ini. Anda tinggal di dalam Kristus dengan mempercayai kebenaran, menaati kebenaran, dan mengasihi orang-orang Kristen lainnya. Saudara-saudara kalian semua, ketaatan, kasih, dan kebenaran. Jika Anda seorang beriman dan mendapati Anda tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, itu karena Anda tidak menaati firman-Nya, atau kurang mengasihi saudara, atau percaya dengan kebohongan. Solusinya adalah dengan segera mengakui dosa Anda dan minta pengampunan dari Tuhan. Yang kedua adalah kata menyatakan. Ini adalah penyebutan pertama dalam surat ini tentang janji kembalinya Kristus. Pada saat anak Yesus Kristus menyatakan dirinya, ya, Kitab Wahyu membahas secara rinci kejadian-kejadian di masa depan. Surat ini hanya menyebutkan kedatangan Kristus kembali dan hari penghakiman yang akan datang. Meskipun orang-orang Kristen tidak akan dihakimi karena dosa-dosa mereka, mereka akan dihakimi berdasarkan kesetiaan mereka dalam melayani Kristus. Siapa yang setia akan mendapat pahala, dan siapa yang tidak setia akan kehilangan pahala. Peristiwa ini disebut tahta penghakiman Kristus. Jangan bingung membedakannya dengan penghakiman tahta putih yang besar terhadap orang-orang yang belum diselamatkan pada akhir zaman. Fakta bahwa Yesus Kristus dapat datang kembali kapan saja harus menjadi insentif bagi kita untuk hidup dalam persekutuan dengannya dan taat pada firman-Nya. Karena beberapa alasan ini, Yohanes menggunakan kata ketiga, yaitu malu. Beberapa orang Kristen akan merasa malu di hadapan Dia pada kedatangannya. Semua orang percaya diterima, namun ada perbedaan antara diterima dan dapat diterima. Anak durhaka keluar dari rumah menjadi kotor, tetapi akan diterima ketika ia pulang. Namun ia tidak akan diperlakukan seolah-olah ia dapat diterima. Oleh karena itu, kami juga mempunyai ambisi untuk menyenangkan Dia. Seorang Kristen yang tidak berjalan dalam persekutuan dengan Kristus dalam ketaatan, kasih, dan kebenaran akan kehilangan upahnya. Dan ini akan membuatnya malu, saudara. Tidak soal kemana arah pun orang Kristen memandang, ia selalu punya alasan untuk menaati Allah. Jika ia menoleh ke belakang, ia melihat Kalvari, tempat Kristus mati baginya. Jika dia mencari ke dalam, dia dapat melihat Roh Kudus yang tinggal di dalam dan mengajarkan kebenaran kepadanya. Jika dia melihat sekeliling, dia dapat melihat saudara-saudara Kristennya yang dia kasihi. Dia juga dapat melihat dunia yang tersesat dalam dosa, sangat membutuhkan kesaksian salehnya. Jika dia melihat ke depan, dia melihat kedatangan Kristus kembali. Dan setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan atau menguduskan dirinya sama seperti Dia suci. Kedatangan Kristus kembali merupakan inspirasi besar kehidupan yang kudus. Yohanes telah menulis tentang terang dan kegelapan, kasih dan kebencian, serta kebenaran dan kesalahan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, ia merangkum seluruh persoalan kehidupan Kristen ini adalah apa? Melakukan kebenaran. Penutup, saudara, kehidupan yang nyata adalah kehidupan yang melakukan, bukan sekedar berbicara atau memberikan persetujuan mental bahwa suatu doktrin itu adalah benar. Bukan seorang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Umat Kristen tidak sekedar percaya bahwa pada kebenaran, namun mereka juga melakukan kebenaran. Seorang yang mengaku Kristen namun ia tidak hidup di dalam ketaatan, kasih, dan kebenaran adalah orang yang tertipu atau penipu. Seorang anak mempunyai kodrat ilahi ayahnya. Seorang yang dilahirkan dari Allah akan menyingkapkan sifat-sifat Bapa surgawi. Karena itu jadilah penurut-penurut Allah sebagaimana anak-anakku yang terkasih. Sebagai seorang anak yang taat, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu yang dulu karena ketidaktahuanmu, tetapi sama seperti Dia memanggil kamu kudus, maka jadilah kudus.
Ujilah dirimu sendiri untuk mengetahui apakah kamu tetap beriman. Periksalah dirimu sendiri. Apakah Anda hidup menunjukkan tanda-tanda ketaatan, kasih, dan kebenaran. Apakah kehidupan Kristen Anda sesuatu yang nyata, asli, otentik, atau Anda adalah orang Kristen yang palsu? Ini adalah pertanyaan tentang kebenaran, atau Anda akan menerima konsekuensinya. Saudara, dan jika Anda tidak menghadapi kebenaran, Anda harus menanggung konsekuensinya. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya pada 1 Yohanes 3 kita akan masuki jalani kehidupan yang kudus.